Halo sahabat hoiloi semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian semua berada di keadaan yang baik dan luar biasa. Pada video kali ini, saya akan membahas film kisah nyata lagi teman-teman, yang berjudul Man of Honor. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan pria tua yang bernama Chief Sunday yang sedang menonton berita bersama temannya. Dia menonton berita mengenai tentara angkatan laut Amerika Serikat yang sedang mencari bom nuklir yang dijatuhkan musuh Amerika Serikat di tengah laut. Singkat cerita, teman Chief menanya pendapatnya mengenai hal tersebut. Lalu Chief mengatakan kepada mereka, seharusnya Chief lah yang berada di sana sebagai penyelam yang mencari bom nuklir tersebut. Karena dia mengatakan bahwa dialah penyelam yang paling terbaik di New York. Lalu teman Chief tersebut langsung mengejeknya dan mengatakan bahwa dia bukanlah angkatan laut lagi. Di saat teman Chief masih berbicara, Chief tiba-tiba melihat seorang negro yang ikut berpartisipasi dalam pencarian bom tersebut, sehingga membuatnya terkejut. Singkat cerita, temannya langsung mengatakan bahwa Chief adalah pencinta negro, sehingga membuat Chief memukulnya. Lalu, film pun berlanjut pada tahun 1943 yang berletak di desa Sonora, Kentucky. Kita melihat seorang anak yang berkulit hitam yang disuruh pergi ke sekolah oleh ibunya. Anak tersebut bernama Carl. Lalu kita juga diperlihatkan seorang pria yang sedang membajak ladang yang menggunakan kuda. Pria tersebut adalah ayahnya Carl. Pada saat ayahnya sedang membajak ladang tersebut, tiba-tiba Carl datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke sekolah, karena Carl sangat ingin membantu ayahnya untuk menyelesaikan bajakan tersebut. Akan tetapi, ayahnya menjawab bahwa anak-anaknya harus pergi ke sekolah agar anak-anaknya tidak menjadi seperti mereka. Lalu singkat cerita, kita diperlihatkan Carl yang sudah dewasa yang sedang masak di sebuah kapal tentara angkatan laut. Carl bersama teman-temannya selalu bercerita mengenai posisi mereka yang selalu berada di kelas bawah karena berdasarkan warna kulit mereka. Pada saat Carl melihat sekelompok kulit putih yang sedang berenang, tiba-tiba Carl langsung menuju air dan melompat. Pada saat Carl sedang berenang, sekelompok kulit putih itu langsung mengejarnya karena Carl tidak sepantasnya berenang bersama mereka. Pada saat pengejaran tersebut, Carl berhasil berenang sehingga melampaui sekelompok kulit putih tersebut. Pada saat Carl berenang, Kapten Angkatan Laut tersebut melihat aksinya itu dan merasa takjub. Akan tetapi, Carl dihukum atas perbuatannya dan dia pun dihukum di dalam penjara. Dan Kapten Angkatan Laut itu pun langsung menemuinya dan mengatakan bahwa dia terkesan melihat kemampuan renang Carl tadi. Sehingga sang kapten memutuskan agar Carl masuk ke tim renang. Keputusan tersebut membuat Carl sangat bahagia. Singkat cerita, kita melihat ada sebuah helikopter yang terjatuh di dekat kapal mereka, sehingga membuat mereka semua panik. Lalu sang kapten kapal menyuruh seorang penyelam untuk menyelamatkan pilot helikopter tersebut. Setelah menunggu beberapa menit pada saat penyelaman tersebut berlangsung, lalu penyelam tersebut pun keluar dari air dan beberapa tentara langsung memeriksa pilot helikopter tadi. Akan tetapi pilot tersebut tidak selamat dan kita pun diperlihatkan identitas penyelam tadi. Ternyata penyelam itu adalah Chief Sunday. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan penyelam kedua yang akan mengevakuasi rekan pilot helikopter tersebut. Pada saat penyelam tersebut ingin turun ke air, tiba-tiba tali penahannya putus, sehingga membuat penyelam tersebut terjatuh dalam posisi yang tidak baik. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, Chief Sunday langsung ingin menyelamatkannya tanpa menggunakan perlengkapan menyelam. Untung saja kejadian tersebut berjalan dengan baik. Akan tetapi, membuat Chief Sunday harus mengakhiri karirnya sebagai penyelam. Karena kejadian tersebut membuat paru-parunya rusak. Pada saat dia mendapat informasi bahwa dia mengalami kerusakan paru-paru, maka dia pun langsung emosi karena dia tidak menerima akan kejadian itu. Dia pun merusak fasilitas rumah sakit yang membuatnya harus menghadapi sidang militer. Pada saat sidang tersebut berlangsung, Carl menghadiri sidang tersebut. Hasil sidang tersebut memutuskan bahwa Chief Sunday harus dimutasi dan menjadi pelatih penyelam saja.
Setelah sidang tersebut selesai, Carl langsung menemui kapten kapalnya. Lalu dia meminta tolong agar kaptennya tersebut membantunya agar bisa menjadi seorang penyelam seperti Chief Sunday. Singkat cerita, kaptennya tersebut mengizinkannya. Singkat cerita, kita melihat Carl yang telah tiba di kamp pelatihan menyelam. Pada saat di gerbang kamp tersebut, dia bertemu dengan Chief Sunday dan meminta izin agar dapat masuk ke kamp tersebut. Akan tetapi, Chief Sunday mengejaknya dan mengatakan seorang kulit hitam tidak akan bisa bergabung ke tim penyelam. Akan tetapi, Carl bersikeras dan bertahan untuk bisa masuk. Singkat cerita, Carl sudah bisa masuk ke camp tersebut. Akan tetapi, dia tidak diterima baik oleh anggota-anggota lainnya karena dia hanya seorang kulit hitam. Pada saat Chief Sunday ingin memperkenalkan Carl pada rekan-rekannya, akan tetapi mereka semua pergi dan tidak ingin menjadi teman sekamar Carl. Di situasi tersebut, ada satu orang yang menyambut Carl dengan baik. Pria tersebut adalah Snowwheel. Snowwheel adalah anak muda yang berkulit putih. Pada saat Carl ingin membereskan tempat tidurnya, dia menemukan tulisan rasis yang membuatnya syok. Singkat cerita, Carl sudah menjalani latihan di camp tersebut. Lalu kita diperlihatkan Carl yang sedang menerima hasil ujian tertulisnya. Akan tetapi, Carl gagal pada ujian tersebut. Dan pelatihnya mengatakan, jika Carl gagal lagi pada ujian selanjutnya, maka dia akan dikeluarkan dari pelatihan tersebut. Kegagalan tersebut membuat Carl harus belajar dengan giat. Singkat cerita, Carl datang ke sebuah perpustakaan. Lalu dia ingin mengajukan kepada penjaga perpustakaan agar dia diajari secara privat. Akan tetapi, penjaga tersebut menolaknya dan mengajukan penjaga yang lain saja. Penjaga tersebut bernama Joe. Lalu mereka membuat kesepakatan. Jika Carl ingin diajari, maka Carl harus mengikuti aturan Joe. Lalu Carl menyetujuinya dan akhirnya lulus pada ujiannya. Setelah itu, Carl dan teman-temannya pun disuruh berbaris oleh Chief Sunday. Lalu Chief Sunday menyuruh mereka berlatih untuk mengelas kapal yang berada di dalam laut. Dia pun memilih 2 orang pertama yang akan melakukannya. Pada saat mereka mengelas, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka las hampir terjatuh di tepi palung yang cukup dalam, sehingga membuat mereka berdua terjebak di dalam kapal tersebut. Lalu mereka pun meminta pertolongan, karena salah satu dari mereka mengalami kerusakan dalam alat oksigennya. Dalam kepanikan tersebut, maka Carl datang menemui Chief Sunday dan memaksanya agar diberi izin kepada Carl untuk menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, Carl berhasil menyelamatkan mereka, sehingga membuat Chief Sunday terkesan akan keahlian Carl. Lalu kita pun diperlihatkan Chief Sunday yang sedang menantang Carl untuk tahan lama bernapas di dalam air. Tentu tantangan tersebut diterima oleh Carl, dan tantangan itu pun dimenangkan oleh Carl, karena Chief Sunday mengalami pendarahan pada saat melakukan taruhan tersebut. Setelah mereka melakukannya, Joe yang melihat kelakuan Carl tersebut, dia merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan Carl dengan menggunakan taksi. Pada saat Joe di dalam taksi tersebut, Carl tiba-tiba mengejar Joe dan mengajaknya untuk menikah. Singkat cerita, setelah Carl dan Joe pun menikah, kita diperlihatkan Kapten Camp pelatihan telah memanggil Chief Sunday ke baraknya. Dan dia mengatakan kepada Chief Sunday agar dia menggagalkan Carl di dalam ujian besok, karena dia sangat membenci orang berkulit hitam. Setelah pertemuan itu selesai, kita pun diperlihatkan beberapa peserta telah bersiap-siap untuk mengikuti ujian akhir mereka. Lalu Chief Sunday pun menjelaskan bahwa ujian tersebut mereka harus berhasil merakit sebuah alat di dalam air yang telah mereka sediakan. Lalu ujian pun dimulai. Satu persatu peserta ujian tersebut berhasil menyelesaikannya dan keluar dari air. Tetapi Carl belum juga keluar.
karena dia telah dikerjai oleh Chief Sunday. Itu karena dia harus menuruti perintah Kapten Camp tersebut. Lalu Carl sudah berada 8 jam di dalam air, hingga membuat mereka semua khawatir pada Carl. Akan tetapi Kapten Camp memerintahkan agar tidak mengeluarkan Carl dari dalam air, karena dia mengharapkan Carl mati di dalam air. Lalu Chief Sunday pun tidak mendengarkan kaptennya tersebut dan tetap menunggu Carl hingga keluar. Tidak hanya Chief Sunday yang menunggu, beberapa murid juga menunggu dan mendukung Carl hingga keluar. Lalu Carl pun berhasil menyelesaikan tugasnya dan membuat Kapten Camp tersebut marah karena dia melihat Carl telah berhasil lulus. Lalu kita pun diperlihatkan Carl yang telah menikah bersama dengan Joe, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Dan kita pun melihat Carl yang sedang bertugas untuk mengevakuasi sebuah bom nuklir di dasar laut. Dalam misi tersebut, Carl harus berhasil mengamankan bom tersebut. Jika Carl tidak berhasil mengevakuasi bom tersebut, maka bom tersebut bisa meledakkan seluruh wilayah mereka. Singkat cerita, Carl berhasil mengevakuasi bom itu. Dan pada saat mereka ingin mengangkat bom tersebut ke atas kapal, tiba-tiba alat pengungkit bom tersebut mengalami kerusakan, sehingga alat pengungkit tersebut putus dan mengakibatkan Carl kehilangan kakinya. Lalu kita pun diperlihatkan Carl yang sedang dirawat di dalam rumah sakit. Lalu beberapa petinggi tentara angkatan laut datang mengunjunginya. Dan tiba-tiba Mr. Hanks datang dan mengatakan kepada Carl bahwa dia harus pensiun dari pekerjaannya. Sekedar info buat kita sahabat Hoyloi, Mr. Hanks adalah seorang perwira yang tidak menyukai Carl karena dia sangat membenci orang negro. Karena dia sudah tidak bisa lagi menyelam dengan keadaan kaki yang pincang. Dengan spontan Carl menjawab Mr. Hanks dengan menunjukkan sebuah koran. Koran tersebut menceritakan kisah seorang pilot yang memiliki kaki palsu dan tetap bekerja seperti biasa. Setelah menunjukkan koran tersebut, Carl menjawab Mr. Hanks agar dia bisa tetap menjadi penyelam profesional, dan dia akan membuktikan kepada mereka bahwa dengan memiliki kaki palsu, dia tetap bisa bertahan. Lalu kita pun diperlihatkan Chief Sunday yang sedang membaca koran dan melihat bahwa muridnya Carl telah mengalami kecelakaan. Lalu Chief Sunday pun memutuskan untuk menemui Carl. Pada saat Chief Sunday menemui Carl, tiba-tiba Carl menceritakan bahwa dia tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai penyelam profesional. Karena dia telah berjanji kepada ayahnya, dia akan menjadi seorang yang hebat. Setelah mendengar ucapan Carl, maka Chief Sunday pun memutuskan untuk melatih dan mendukung Carl untuk mengoptimalkan kaki palsunya tersebut. Singkat cerita, Carl sudah mampu menggunakan kaki palsunya dengan sangat baik. Lalu kita pun diperlihatkan Carl yang sedang menjalani sidang mengenai karirnya sebagai penyelam. Dan kita dapat melihat Kapten Hanks yang akan memimpin sidang tersebut. Mr. Hanks sudah mengetahui bahwa Carl tidak akan mau pensiun dari angkatan laut. Maka dia telah mempersiapkan alat penyelam yang lebih berat untuk menantang Carl, agar dia menggunakan alat penyelam terbaru yang berat dan harus melangkah sebanyak 12 kali dengan menggunakan seragam tersebut. Hal tersebut harus dilakukan oleh Carl untuk membuktikan bahwa dia masih layak menjadi seorang penyelam. Karena dalam pikiran Mr. Hanks, Carl pasti gagal melangkahkan kakinya sebanyak 12 kali dengan menggunakan alat yang sangat berat. Karena dia merasa akan sangat mustahil dengan menggunakan kaki palsu, Carl dapat melangkahkan kakinya. Singkat cerita, Carl menerima tantangan Mr. Hanks tersebut, dan dia pun menggunakan alat penyelam yang berat itu dan akan melangkahkan kakinya sebanyak 12 kali. Dan Chief Sunday yang menghadiri sidang tersebut dipilih
untuk menghitung langkah yang dilakukan oleh Carl. Pada saat Carl akan mengangkat kakinya, dia merasakan beban yang sangat berat. Akan tetapi Chief Sandai tetap memberikannya semangat dan memberitahu bahwa Carl pasti dapat melakukannya. Di sini kita akan melihat perjuangan Carl yang mulai mengangkatkan kakinya selangkah demi selangkah, dengan perasaan yang lelah dan keringat yang mulai bercucuran di wajahnya. Lalu Carl berhasil mengangkatkan kakinya sebanyak 12 kali. Maka pimpinan sidang tersebut mengizinkan Carl tetap menjadi seorang penyelam. Akhirnya film pun tamat. Dalam akhir film ini, kita diperlihatkan bahwa Carl Bracer menjadi penyelam angkatan laut pertama yang kembali bertugas penuh setelah diamputasi. 2 tahun kemudian, dia menjadi Master Diver Afrika Amerika pertama sepanjang sejarah. Oke, sahabat Hoyle semua, inilah akhir dari film Man of Honor. Dari film ini, kita banyak sekali mendapatkan hal-hal positif dan berbagai pelajaran lainnya. Dan saya harap Anda dapat menerapkan hal tersebut di diri Anda masing-masing. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari kami setiap minggunya. Terima kasih dan salam Hoiloy.